Pelaku diduga pedofilia. Meski mengintai korban selama 1 bulan, namun polisi belum menetapkan pasal pembunuhan berencana kepada pelaku. Sementara sejumlah alat perdukunan yang ditemukan di lokasi, polisi memastikan pembunuhan ini tidak terkait dengan perdukunan. Polisi telah membantah adanya praktek perdukunan dalam kasus meninggalnya korban GH. Kali ini kita akan mencari tahu apa fakta baru hasil penyelidikan polisi. Kepada Jeng Misti, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus menyatakan motif pelaku DS tega melakukan pencabulan disertai pembunuhan karena tak bisa menahan hawa nafsunya. Tersangka tidak bisa menahan hawa nafsu karena sudah 7 bulan terakhir tidak melakukan hubungan intim, seperti itu. Untuk yang motif perbuatan tersangka melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan, itu dikarenakan tersangka dengan sengaja untuk menutupi perbuatan pencabulannya. Apa sih Pak fakta baru yang ditemukan setelah penyelidikan sejauh ini dan apa benar pelaku ini merupakan penyuka anak kecil? Ada gejala pedofil. Yang pertama dari hasil pemeriksaan keterangan istrinya dan anaknya itu memang si tersangka ini suka anak kecil. Dari hasil proses pemeriksaan saksi-saksi di sekitar TKP juga masyarakat melihat dia memang mendekati anak-anak kecil, bahkan memberikan perhatian-perhatian khusus, contohnya memberikan sejumlah uang. Lalu sanksi hukum apa sih Pak yang diberikan kepada pelaku? Penyidik menerapkan pasal 82 yaitu pasal pencabulan dan juga 80 ayat 3 yaitu kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia. Yaitu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga kami lapis dengan Undang-Undang pasal 338 dan atau pembunuhan itu KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Artinya pelaku ini tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana? Tim penyidik mengalami kendala yaitu belum ditemukan saksi-saksi sehingga tim penyidik belum menemukan fakta terpenuhinya unsur pembunuhan berencana tersebut. Makanya kami sampai dengan kesimpulan terakhir menentukan motif pun pasal yang diterapkan masih sama yaitu pasal 338 yaitu pembunuhan biasa. Sebelumnya tersangka DS diketahui telah lama memperhatikan korban. Menurut fakta di lapangan, DS telah mengincar korban selama sebulan belakangan hingga akhirnya melakukan pencabulan sebanyak 2 kali dan membunuh korban. Jeng Misti berkesempatan untuk mewawancarai langsung pria 61 tahun ini. Pak DS, gimana sih ceritanya korban bisa datang ke rumah Bapak dan hingga pembunuhan ini terjadi? Pertama-tama saya lagi ngambil singkong, pulang ke rumah, nyampe rumah, itu anak ikutin saya enggak tahu. Nah, terus saya kasih lah dia, saya punya makanan ya saya kasih, yang biasa udah deket ya. Saya kasih dianya makanan, habis itu nggak mau pulang gitu aja. Itunya dia bilang, Om, boleh nggak saya mau mandi? Mandilah dia kan nggak punya baju. Aku mau sholat, dia bilang kan. Nah, habis dia bilang mau sholat, ya saya kasih baju lah. Bekas anak saya kan, itu anak. Saya kasih baju bekas anak saya, nah terus dia sholat. Nah, habis sholat baru kan tuh dianya kan nonton TV lagi tiduran, ya dari nepis dia tangannya, nggak mau ini aura om katanya. Dari mana saya udah nggak itu lagi kan, nggak saya kerjakan. Habis itu ya dia tidur terus ya. Saya coba saya ulang lagi, ya terus besok paginya bapaknya itu kan datang ke rumah saya, ya kan. Nah itu dia ngomongnya begitu, anak saya kalau nggak diajak orang-orang yang dekat nggak bakalan anak ini datang gitu kan. Sedangkan kan saya nggak nyuruh datang sama anak itu, jadi saya emosi kan. Nah setelah itu langsung saya bekap aja sama bantal.
Saya masuk nggak lama dan nonton TV, saya bekap pembantal, saya taruh dalam karung, langsung saya bawa keluar, saya taruh di kotak di tempat itu air, penyedotan air. Kenapa Pak? Ya, saya hilap, Mbak. Alasannya? Ya memang saya juga, pertama saya juga ditinggal istri saya, yang tua sudah 3 tahun, terus yang kedua malah dibawa mantan polisi gila, itu saya dibawa di rumah, langsung dibawa pergi. Sampai sekarang nggak tahu tinggal di mana. Saya juga dapat informasi nih Pak, apa benar Bapak ini memang suka anak kecil gitu Pak? Memang saya suka anak kecil untuk ya main, sering gitu, memang iya saya. Nggak pernah macam-macam, nggak. Baru anak itu aja saya melakukan itu. Yang lainnya nggak pernah saya pernah. Lalu apa benar Bapak suka memberikan uang kepada korban? Ya hanya 4 kali saya kasih uang dia. Niatnya untuk? Memang itu anak saya sering lihat, ya kan. Kalau dia ngasuh adiknya, itu dia nggak pernah jajan, nggak pernah apa gitu. Saya kasihan di situ tadinya. Ya, kasus pencabulan disertai kekerasan yang mengakibatkan pada hilangnya nyawa ini membuka mata kita agar lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Diharapkan pihak kepolisian dapat mengusut tuntas sesuai dengan fakta yang ada dan pelaku dapat dihukum setimpal.